Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar Waalaikumsalam. suara saya Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Kedengaran? Sip. Lah, hatur nuhun, kata Sunda nama hatur nuhun ya. Hatur nuhun itu terima kasih kepada moderator. Dengan Ibu siapa maaf? Dengan Ibu Nur ya. Nah, dengan Ibu Nur, juga Pak Ahmad Bujakir, rekan-rekan narasumber, sangat inspiratif malam ini ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya. Walaupun jarak kita terpaut jauh ya, antara dunia maya dengan dunia nyata, tapi semoga jarak itu bukan menjadi alasan kita untuk memutus sebuah silaturahmi. Ya. Tetap kita jalin sebagai insan yang mempunyai visi dan misi ke depannya ya Bapak Ibu ya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Wah, bahasanya keren banget. Nah, tadi saya agak betul tadi yang disampaikan oleh saudara moderator sedikit menyinggung latar belakang saya dulu. Saya dari dulu itu dari mahasiswa, Bu, Bapak, saya tuh sangat suka sekali dengan yang namanya menulis, Bapak Ibu ya. Dulu saya sempat aktif juga di lembaga pers mahasiswa kampus, yang menjadi cikal bakal saya ketika saya tuh harus menyelesaikan studi yang seharusnya normalnya S1 itu kan selesai dalam jangka waktu 5 tahun ya. Nah, tapi ini saya menyelesaikan studi S1 itu lebih daripada 5 tahun Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena selama saya menjadi mahasiswa, alhamdulillah dulu saya bukan mahasiswa kunang-kunang, cek Sunda nama kuliah nongkrong, kuliah nangkring, enggak Bapak Ibu. Tapi kura-kura, kuliah rapat gitu Bapak Ibu. Ya, sampai waktu itu pernah ada satu tragedi atau kejadian di mana saya harus bersih tegang ya dengan dekan ya. Kalau kita di sekolah tinggi itu, kalau di universitas kan namanya dekan. Kalau kita itu dulu kaprodi ya. Itu dulu waktu zaman muda Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti ketika penyampaian atau pemaparan materi ada konteks bahasa saya yang agak sedikit selengean Bapak Ibu ya, karena ya seperti inilah karakteristik saya gitu. Ya. Sebelumnya saya di sini akan membawakan materi tentang dilematika pelaksanaan P5 ya, atau yang viral di dunia pendidikan kita saat ini yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ini saya singkat P5 karena kalau misalkan saya tuangkan ya istilah ini dengan redaksi yang sesungguhnya, ini bisa jadi pemborosan kata ya Bapak Ibu ya. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam bingkai kurikulum nasional. Di sini saya coba untuk menganalisis ya dalam aspek paradigma dan aplikasi. Tapi sebelum itu saya coba untuk kita coba untuk ini dulu ya. Kita coba untuk membuka paradigma kita bareng-bareng nih Bapak Ibu ya. Paradigma peserta yang lain ya. Bahwasannya di sini saya coba untuk mengambil kesimpulannya dari yang pemateri pertama, pemateri kedua juga tadi yang dipaparkan oleh Bu Iin. Salam kenal Bu Iin. Tadi luar biasa ya materinya itu top markot top ya, bagaimana visi dan misi kita ketika kita mempunyai satu keinginan ya untuk menjadi seorang guru yang teladan gitu, yang mendapatkan tempat yang terbaik gitu di sisi anak-anak kita. Nah, ini menjadi sebuah jawaban, artinya ketika terjadinya lost learning ya pada invasi pandemik COVID-19 selama 2 tahun lebih ya, anak-anak kita mengalami ini ya Bapak Ibu ya, mengalami krisis karakter. Kalau di sini saya boleh mengambil kesimpulan ya, krisis karakter, dan sehingga untuk menjawab konstelasi atau keadaan yang demikian, maka di sini Mas Nadiem ya, alias Mas Menteri ya, kalau kata ibu-ibu milenial sekarang itu namanya Mas Menteri Bapak Ibu ya, Mas Nadiem itu luar biasa ya, seorang founder Gojek gitu kan bisa menjadi seorang Menteri Pendidikan. Nah, di sini maka digagaslah sebuah kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum merdeka ya, atau merdeka belajar ya. Dalam kurikulum merdeka ini ada satu bentuk
eh, kegiatan ya yang diimplementasikan dalam rangka untuk menjawab situasi sosial ya, impact secara psikologi yang dialami oleh anak-anak kita ketika terjadi yang namanya loss learning ya. Nah, disinilah yang menjadi cikal bakal, yang menjadi latar belakang terimplementasikannya kurikulum, bukan kurikulum ya, tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah, karena di sini posisinya saya di sekolah itu alhamdulillah dipercaya ya sebagai ketua proyek P5 gitu kan, yang membidangi kegiatan-kegiatan dalam konteks penguatan terutama di kelas 7 karena kita masih mencobanya itu di kelas 7 Bapak Ibu ya. Nah, di kelas 7. Untuk kelas 8 dan kelas 9 itu nanti paling nanti itu di tahun depan ya, di tahun ajaran baru kita coba untuk menggunakan proses daripada kurikulum tersebut gitu kan. Nah, di sini ini yang menjadi latar belakang kenapa saya itu merasa tergelitik ya. Nah, kepo nih, pengen tahu ya. Jadi sambil menyelam minum air ya, Bapak Ibu ya. Artinya saya di sini meneliti juga, menganalisis apa saja sih ya kebimbangan secara berjamaah ya yang dihadapi oleh kita teman-teman guru di lapangan menghadapi sulitnya gitu kan dalam melaksanakan P5 itu seperti apa Bapak Ibu. Nanti insya Allah ya saya bahas di pembahasan kita atau kajian kita pada hari ini. Untuk yang pertama, di sini kita pendalaman konsep dulu. Nah, di sini kalau tadi Ibu siapa pemateri pertama teh Ibu Rola ya. Nah, mohon izin Bu Rola. Enggak, Pak. Kalau tadi kata Bu Rola kan kata Pak Yakut ya, kata Pak Yakut ya, karena beliau kan di bawah naungan Kementerian Agama, berarti dunungannya Pak Yakut. Kalau saya itu Mas Nadim ya, karena saya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini berdasarkan versi dari Mas Nadim sendiri ya, saya tidak perlu memaparkannya lagi karena memang jelas ya terlihat ya dengan Bapak Ibu sekalian bahwa ada dasar hukumnya dalam pelaksanaan kegiatan P5 itu ya, nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini. Baik di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan. Kurikulum Merdeka dinyatakan bahwa yang dimaksud standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, jadi itu ya berdasarkan perspektif dari Mas Menteri ya, dari Mas Nadim ya, bahwa itulah ya dasar hukum daripada kurikulum Merdeka. Lalu di sini, nah ini nih Bapak Ibu ya, ini yang kadangkala menjadi benang merah nih buat ya khususnya kami para guru yang bersinggungan langsung di lapangan. Nah, di sini yang menjadi benang merah buat kita adalah ketika lokus utama kita di sini kita arahkan atau kita proyeksikan ke dalam satu bentuk aktivitas secara akademik yang mana mengkerucut kepada implementatif daripada P5 sendiri. Yang dimana P5 itu kan melibatkan seluruh stakeholders, lembaga ataupun institusi pendidikan ya. Baik itu masyarakat, dunia kerja, khusus untuk anak-anak kita yang berada di jenjang sekolah menengah kejuruan. Ya, nah di situ kita melibatkan yang namanya pihak daripada DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri. Tapi kalau untuk anak-anak kita yang berada di jenjang SMP dan SMA, di sini kita lebih melibatkan kepada peran daripada orang tua, sehingga kita tuh tidak kena omel orang tua, Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Banyak sekali orang tua anak-anak kita yang tidak paham dan tidak tahu tentang prosedur dan SOP yang termaktub di dalam landasan P5. Sehingga menjadi piomongan cak Sunda namanya Bapak Ibunya kukulutus gitu kan di belakang tehnya piomongan ya teh naon budak abi teh jadi uih teh meni tabuh 5 sekolah tehnya di jam 7 dugi ka tabuh 5 jadi kukulutus ya
Padahal tidak tahu orang tua itu bahwasannya untuk kegiatan P5 ini merupakan bagian daripada proses pembelajaran intrakurikuler, tapi didesainnya, diplotnya dalam bentuk kokurikuler. Nah itu. Nah, kadangkala ini yang kita selalu sulit ya untuk menerjemahkan gitu kan, menerjemahkan redaksi yang seperti ini gitu kan ke orang tua murid anak-anak kita. Sehingga ya di sini saya coba untuk melakukan satu proses pendekatan secara persuasif. Pertama di sini yang menjadi ranah pendekatan kita di situ adalah pengawas Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun ya pengawas ini menjadi legitimasi utama nih Bapak Ibu ya dari sebuah institusi ataupun lembaga pendidikan. Jadi artinya di sini kita terus melakukan koneksi ya secara knowledge ya dengan pengawas ya untuk bagaimana sih meramu dan merancang suatu bentuk proyek yang tidak memakan biaya Bapak Ibu. Karena kalau di negeri itu kan terhitungnya pungli Bapak Ibu ya kalau kita mengeluarkan anggaran DSP biaya operasional kalau misalkan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan di dalam ARKAS Bapak Ibu. Nah, jadi intinya kegiatan dalam merancang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya, esensinya ini melingkupi beberapa disiplin ilmu. Sehingga kalau menurut pengawas Bapak Ibu, waktu pas beberapa bulan yang lalu saya ikut kegiatan BIMTEK, jadi esensi dari kegiatan P5 ini ibaratkan seperti buah-buahan yang dicampur terintegrasi seperti jus gitu Bapak Ibu. Jadi ketika artinya di sini kita berbicara mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini kita tidak berbicara tentang disiplin ilmu kita gitu kan. Kita tidak berbicara tentang disiplin ilmu kita. Nah, tapi kita berbicara tentang kegiatan proyek yang memang dalam kegiatan tersebut tentu secara aplikatif nah itu bersinggungan ya, ada sinergisitas, ada korelasi dengan setiap subdisiplin ilmu yang kita emban, gitu Bapak Ibu. Kayak misalkan contoh, kemarin kita baru selesai melaksanakan kegiatan proyek yang kedua Bapak Ibu, yaitu tentang suara demokrasi. Di mana dalam proyek ini kita siasati supaya tidak memakan biaya lebih, jadi kita kerjasama dengan kegiatan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dan alhamdulillah ya, kegiatannya cukup melelahkan dan cukup merepotkan karena memang artinya kita guru pun riweuh gitu Bapak cek Sunda namanya. Jadi kurikulum merdeka itu siswana riweuh, guru oge komo riweuh gitu Bapak Ibu ya. Menyiapkan atribut kampanye gitu. Jadi seolah-olah anak SMP itu sudah didesain seperti mahasiswa. Mereka itu sudah harus berpikir sebagaimana mereka tuh sebagai seorang eksekutif negara gitu Bapak Ibu. Miniatur state itu jadi setelah berlaku gitu. Ya, jadi misalkan kelas 9 itu kita tunjuk ya itu KPO-nya, Komisi Pemilihan OSIS ya. Kelas 8 itu nanti KPPS-nya. Dan yang mencalonkan itu adalah kelas 7 Bapak Ibu yang dicalonkan untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu. Nah, jadi itu tantangan yang berat dalam yang kita alami di lapangan terutama terkait dengan merealisasikan atau memanifestasikan nilai-nilai yang ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bu, tujuan P5 yang diharapkan itu dapat mencetak lulusan. Nah, gini Bu, artinya di sini ya, kadangkala ketika kita menyampaikan sesuatu yang abstrak, itu membuat si anak itu untuk tidak paham. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan yang abstrak itu berubah menjadi konkret? Nah, strateginya ini saya gunakan Ibu dengan cara, kalau SMP itu kan usianya transisi Bapak Ibu ya, transisi dari dari usia SD ke usia remaja ya. Nah, kalau kelas 7 itu sifat anak-anakan itu masih ada ya, masih menonjol walaupun hanya 50 atau 60%. Jadi di sini saya selalu mendesainnya itu dengan sebuah lagu. Nggak mungkin kalau kita jelaskan, anak-anak 6 dimensi pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, naon itu si bapaknya nyarios naon. Nah, pasti lieureun ya punya. Jadi saya desain ini dengan sebuah lagu Bapak Ibu dan ini lagunya mereka juga di YouTube yaitu dengan lagu Beca. Dengan seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi saya jelaskan dengan sebuah lagu yang bisa membuat si anak itu menjadi paham dan mengerti. Oh, berarti kalau beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, oh jadi seperti ini gerakannya Pak Mario. Kalau misalkan berakhlak mulia berarti seperti ini. Berkebinekaan global seperti ini. Yaitu dengan gerak dengan bahasa tubuh sehingga sebuah pesan walaupun tersirat tapi kalau misalkan diwakili oleh sebuah pemahaman yang sederhana, si anak itu bisa mengerti dan paham, ya. Lalu paradigmanya tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ini saya sedikit mengulas lagi. Ini bukan teori saya, Bapak Ibu, tapi ini perspektif dari Mas Menteri, bahwa P5 itu untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK, ya, sederajat. Di sini kita mengambil beberapa tema. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Tema ini, Bapak Ibu, untuk gaya hidup berkelanjutan, ini bermacam-macam, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau di sekolah kami, di sini, anak-anak itu lebih menghargai yang namanya lingkungan. Artinya ketika mereka melihat ada sampah organik atau sampah organik yang berserakan di lingkungan sekolah mereka, itu mereka desain menjadi sebuah keterampilan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, nanti kalau misalkan artinya produk knowledge tersebut itu memiliki value ya yang bernuansa kearifan lokal, nah di situ bisa bisa si anak-anak itu kita minta dan kita kondisikan untuk berwirausaha juga ya. Lalu di sini bangunlah jiwa dan raga ya, di mana untuk proyek ini ya ini lebih kepada perundungan ya Bapak Ibu ya. Bangunlah jiwa dan raga ini kita ambil contohnya lebih kepada perundungan ya. Yang dimana sekarang ini kan bahaya daripada perundungan itu menjadi tren ya, menjadi viral di dalam kehidupan sosial anak-anak kita terutama di level sekolah menengah pertama ya, karena transisinya itu jelas banget. Nah, kemudian suara demokrasi tadi yang saya jelaskan dan rekayasa teknologi ya, kewirausahaan serta kebekerjaan ya. Mungkin kalau untuk yang tema kewirausahaan dan kebekerjaan ini dua tema ini seringkali diimplementasikan untuk level sekolah menengah kejuruan ya. Itu kalau di daerah saya, tapi nggak tahu kalau misalkan di daerah Bapak Ibu, kan setiap daerah itu mempunyai kearifan lokal yang sangat variatif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini langkah-langkah untuk menyusun asesmen. Nah, di sini saya tidak membahasnya terlalu jauh karena saya juga nggak ngerti Bapak Ibu tentang asesmen itu apa. Jelas Bu, kita gelap banget ya. Tahun pertama kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita tuh bisa dibilang bingung berjamaah Bapak Ibu ya. Jangankan kita, pengawas juga nggak tahu, masih meraba gitu kan. P5 tuh gimana gitu kan. Akhirnya saya inisiatif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan latihan di kelas secara mandiri ya, dan akhirnya alhamdulillah perlahan tapi pasti step by step ya, di situ sambil menyelam minum air ya, sedikit-sedikit saya tahu gitu kan, oh ternyata begini caranya menyusun yang namanya asesmen. Dan ternyata Bu, ketika di lapangan ya, kondisi di lapangan, pengaruh COVID-19 itu wah itu luar biasa ya. Artinya bukan hanya krisis karakter saja, tapi di situ pun kita krisis pemahaman literasi, Bapak Ibu. Banyak anak-anak kita yang ternyata di situ ketika mereka masuk ke SMP, bahkan ada yang belum bisa baca, Bapak Ibu. Nah, heran gitu kan, lah kok bisa diluluskan dari SD-nya gitu kan. Ini pertanyaan ini sempat saya sampaikan ke narasumber yang malam kemarin ya Pak Ahmad, ya ini Mas Ahmad juga mendengar gitu kan. Nah, tentunya ini kan bukan masalah artinya apa namanya karakter itu lebih penting, enggak. Justru ini kan yang menjadi salah satu dampak yang sangat negatif ya ketika memang si anak itu belum memiliki kompetensi dasar mereka untuk membaca, ini akan menjadi satu hal yang sangat menyulitkan mereka nanti kelaknya ke depan gitu kan. Kelak ke depannya nanti mereka itu seperti apa gitu kan. Ini kekhawatiran saya. Jadi ya tentu ke depannya mudah-mudahan ya kita sebagai insan pendidik ya perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai ini yang kita sepelekan tapi bisa berdampak luar biasa gitu nanti ke depan. Kemudian konteks dimensi ya, di sini kita mengambil tema itu sesuai dengan
kontak yang ada, kebutuhan yang ada di lingkungan kita, karena sekolah saya ini berada di bukan di wilayah kota Bandung ya, tapi cek Sunda nama di daerah Bandung Gigiran Ibu ya, Bandung pinggiran gitu kan. Nah tapi kalau daerah kita ini kebanyakan selalu menggunakan ini ya, apa namanya, kayak peyem gitu ya, makanan-makanan khas itu peyem. Jadi di sini kita menjadikan peyem itu sebagai salah satu produk ya dalam kegiatan P5 kita ya. Nah, ini yang ini udah saya jelaskan. Nah, ini lanjut. Nah, ini hambatannya Bapak Ibu. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu mohon maaf tipe Bapak Ibu ya, tidak ada, harusnya kan ini pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini tidak pakai penguatan ya, maaf ya. Ini salah, ini apa, ketinggalan satu redaksi. Nah, itu sekolah antaranya adalah sikap karakter malas sebagian kecil siswa, faktor penghambat siswa, mutasi yang tidak terbiasa hidup disiplin, keterbatasan guru dalam mendesain RPP yang baik, keterbatasan guru dalam menggunakan media IT. Nah, ini ya, keterbatasan guru dalam menggunakan media IT ya, dan sumber belajar yang bervariasi. Ini pun menjadi salah satu faktor ya, kendala ketika pelaksanaan daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terkadang menjadi salah satu hal yang sulit ya bagi teman-teman kita, terutama guru-guru yang generasi kolonial, Bapak Ibu ya, itu sangat sulit sekali untuk, bukan sulit ya, tapi artinya karena faktor usia mungkin Bapak Ibu, jadi ya kita yang berada di generasi milenial harus bisa saling membantu gitu. Nah, kemudian di sini dilematika yang terjadi, banyaknya kesalahpahaman dalam penyusunan ARKAS di awal tahun. Ya. Minimnya pemahaman pengawas secara aplikatif sehingga terciptalah kondisi bingung berjamaah Bapak Ibu yang tadi sempat saya sampaikan. Perlu pemahaman secara kontekstual bedanya kurikuler dan intrakurikuler. Nah, ini salah satu hal yang kita kaji malam ini ya. Minimnya tenaga konseling di setiap satuan pendidikan. Nah, saya tertarik dengan yang 4 Bapak Ibu ya, yang poin keempat di sini hasil dari penelitian saya di lapangan. Minimnya tenaga konseling di setiap satuan pendidikan, ini banyak sekali ya tenaga BK itu, tapi bisa terhitung gitu Bapak Ibu ya. Di salah satu sekolah yang besar contohnya, yang muridnya ribuan, itu tenaga BK-nya itu ya, ahli BK-nya itu hanya ada 2 orang Bapak Ibu. Ini kan menjadi salah satu PR juga ya, PR pemerintah. Padahal formasi untuk P3K itu, terutama untuk di daerah kami, khususnya untuk BK, nah itu digencarkan Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa gitu kan? Minimnya gitu kan, minimnya rekan-rekan kita gitu kan, mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan, yang ingin mengambil jurusan ini gitu kan, sehingga imbasnya, dampaknya kepada kurangnya tenaga SDM ya, terutama yang ada di bimbingan konseling, terutama yang ada di setiap institusi atau lembaga di daerah kami ya. Mudah-mudahan di daerah Bapak Ibu itu mumpuni ya untuk tenaga BK-nya sendiri, karena ini sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena visi misi utama dalam kurikulum Merdeka itu adalah melihat dan mendeteksi ya, mendiagnosa gaya belajar anak itu seperti apa. Karena kan secara umum gaya belajar anak itu kan ada 3 ya. Ada gaya belajar yang kinestetik ya, visual ya, kemudian auditori ya. Nah, itu fungsinya gitu kan. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita meramunya itu tidak seperti kurtilas gitu kan. Kalau kurtilas itu kan artinya tidak dilakukan secara random, tapi dilakukan dengan cara berkelas-kelas gitu, nggak ada hierarkinya. Tapi kalau kurikulum Merdeka di sini, misalkan dalam satu kelas itu kita terdapat ada 2 orang anak yang kinestetik kebayang ya Bapak Ibu ya, wah jalingkah Bapak Ibu, biur aja. Saya pernah ngajar SD Bapak Ibu, Masya Allah dan Subhanallah. Artinya cek sunana mah harus terus HTT kedah iya kedah kuat gitu kan, lus dada gitu kan. Jadi aktif anaknya gitu ya, wah lari-lari dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kinestetik itu jangan salah, sekalipun mereka itu terdaik cicingnya sesuna nama kan, tapi di sisi lain artinya nggak bisa diam Bapak Ibu, nggak bisa diam, tapi dia memiliki keahlian motorik yang luar biasa ya.
bahkan banyak di sekolah kita yang kinestetik itu ternyata mereka rata-rata mahir ya di bidang atletik ya, seperti futsal gitu kan. Karena motorik mereka itu main, ya. Motorik mereka tuh main. Ya. Di situ mereka kalau diberikan hal-hal yang sifatnya teoritis, mereka tuh nggak, bahkan mendengarkan guru ceramah juga dengan metode konvensional. Mereka itu hanya betah dalam jangka waktu 2 menit atau 3 menit, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi dalam jangka waktu 3 menit ke depan mereka itu berulah lagi gitu kan. Ya. Entah itu dengan satu bentuk behavior ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang seperti merebut pensil temannya gitu kan, merebut pensil penghapusnya, lalu melemparkan pensil temannya, sehingga membuat si temannya itu kan otomatis geram ya melihat karakter dari si anak tersebut, sehingga terjadi yang namanya konflik gitu. Nah, itu ya. Jadi disitulah pentingnya tenaga BK ya, konseling ya, itu untuk melakukan yang namanya diagnosis atau asesmen, supaya nanti ketika proses pembelajaran dimulai kita bisa menentukan dalam satu rombongan, dalam satu kelas ini mana gitu anak-anak kita yang terjangkit ya, bukan terjangkit ya, kalau terjangkit kan itu penyakit, tapi artinya lebih kepada gaya belajar ya, performa mereka gitu kan dalam mengikuti proses belajar mengajar atau PBM di kelas. Nah, lalu solusi yang ditawarkan ya. Persiapan secara matang itu menjadi skala utama, libatkan para ahli di bidang yang di bidangnya, terutama dalam pengolahan proyek, sehingga kondisi yang terjadi bukan meraba-raba, melainkan paham secara seutuhnya. Ketersediaan anggaran yang jelas dalam alokasi, terutama pada pemenuhan kebutuhan proyek. Betul, Bapak Ibu. Ya. Selain mengajar di SMP, di sini pun saya mengajar juga di SMA, Bapak Ibu ya. Nah, proyek yang saya tekankan di SMA itu, kita lebih menekankan kepada proyek yang judulnya itu adalah tentang kewirausahaan. Kita mengambil tema tentang kewirausahaan. Di mana di dalam proyek tersebut ya, kita lebih mengarahkan anak-anak itu untuk berwirausaha. Berwirausaha ini coba bagaimana caranya mereka bukan hanya untuk disuruh jualan aja atau mereka memasarkan produk aja, bukan, tapi dengan cara hal yang lebih ini ya, hal yang lebih khusus ke hal yang umum gitu. Jadi dari induktif ke deduktif gitu, Bapak Ibu. Yaitu dengan cara artinya kita berikan mereka tuh telur ayam, Bapak Ibu. Telur bukan telur ayam matang ya. Kalau telur ayam matang kan enak ya dikonsumsi gitu. Telur ayam hidup gitu. Jadi sampai telur ayam itu menetas, lahirlah anak itik. Dari anak itik itu nanti berubah menjadi ayam dewasa. Ya, lalu mereka potong, dan setelah mereka potong, mereka produksi menjadi sebuah chicken atau menjadi sebuah produk, lalu mereka jual gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini kepikir juga oleh kita, lantas apakah sekolah harus menyediakan ternak ayam gitu ya di lapangannya atau bagaimana? Nah, di sini kita siasati dengan cara artinya kita bekerja sama dengan salah satu ya ahli ya, di sini kan ahli dalam bidangnya, ahli berternak itu seperti apa. Kita panggil beliau, ya. Beliau itu bukan lulusan S1, S2, S3, ya bukan. Tapi beliau itu orang yang ahli di bidangnya, ahli di bidang berternak ayam itu seperti apa. Jadi beliau yang membimbing anak-anak bagaimana sih caranya berternak ayam dengan efektif dan efisien itu seperti apa gitu, Bapak Ibu. Jadi di sini kita melibatkan orang-orang yang ahli di dalamnya untuk membekali anak-anak itu dengan pemahaman proyek yang nanti mereka ikuti gitu. Kalau kita memberikan mereka pemahaman tentang hal-hal yang dalam ruang lingkup teoritis, saya yakin di situ nanti jomplang ya, anak-anak nggak bisa meraba, nggak bisa memahami ya. Seperti kita aja kan, artinya kalau dulu kan kita sempat meraba-raba juga, bukan dulu sih, tapi beberapa tahun yang lalu ya, dinamika kurikulum yang silih berganti gitu kan, belum beres KBK udah ke KTSP, kurikulum 2013 versi pertama, kurikulum 2013 versi 2014, kurikulum 2013 versi 2017, sampai sekarang kurikulum merdeka, kurikulum yang silih berganti tentunya membuat kita tuh menjadi ini ya, menjadi bimbang gitu kan, menjadi galau gitu kan, kita tuh harus seperti apa, meraba-raba. Nah, jadi dengan cara artinya kita menghadirkan yang ahlinya, harapannya si anak itu bisa lebih paham dan bisa lebih memahami gitu kan tentang proses kewirausahaan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, pengajar atau guru hendaknya ini solusi mengatasi hambatan dalam pembentukan profil pelajar Pancasila.
Pelajar atau guru hendaknya juga turut memperhatikan kondisi dan perkembangan kesehatan fisik dan mental. Awas nih Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini anak-anak kita itu lebih cerdas ketimbang kita Bapak Ibu. Artinya kenapa? Kalau dulu di tahun 2014 dan 2015 kita mengenal dengan PPC atau pil koplo yang selalu dicampur dengan ekstra jos Bapak Ibu. Jadi kalau setiap hari Senin ya, saya tuh hari Senin itu bukan hanya bertugas sebagai guru aja Bapak Ibu, tapi juga sebagai security sekolah. Jadi artinya menyantroni semua lingkungan sekolah, dan ternyata ketika saya lihat di lapangan banyak anak-anak kita yang ternyata lebih memilih untuk berdiam diri di warung Bapak Ibu, bahkan di kos-kosan atau kontrak-kontrakan teman-teman mereka, teman sejawat mereka ya. Lalu ketika kita telusuri di lapangan, temuan-temuan di lapangan, ternyata banyak sekali botol-botol yang isinya itu adalah ya pil koplo itu ya, campuran dari ekstra jos dan lain sebagainya. Bahkan dulu kan sempat ada kasus lem Aibon ya dan lain sebagainya, itu dijadikan sebagai media mereka untuk kalau kata bahasa gaul nama fly gitu kan ya, terbang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam kajian dekadensi moral ya Bapak Ibu. Menciptakan kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa, itu dengan cara bagaimana? Nah, kadang Bapak Ibu, ketika kita berada di jam terakhir, mood siswa itu buruk ya. Membangkitkan mood siswa yang bosan itu adalah PR yang sangat sungguh luar biasa nih, Mas Ahmad nih ya. PR yang sangat sungguh luar biasa. Kadang kalau saya nih Bapak Ibu ya, saya selalu membangkitkan mood anak itu ya dengan cara yang pertama, entah itu memutarkan film ya. Nah, satu ya, video pembelajaran ya. Film itu film yang ada kaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang kedua biasanya dengan beberapa teknik ice breaking yang sederhana. Kayak tepuk 1 kali ya, tepuk 2 kali, tepuk setengah. Itu yang membuat si anak itu jadinya mereka itu di mood nantinya akan bangkit ya. Sehingga suara sumringah dan gemuruh di dalam kelas pun itu nanti akan terjadi. Nah, tapi itu tidak saya lakukan setiap hari Bapak Ibu, nanti khawatir saya dapat komplainan dari guru-guru lain ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya lakukan itu melihat daripada kondisi dan tingkat mood anak itu yang kadang naik turun Bapak Ibu. Nah, lalu di sini penguatan konsep ya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi ya. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri ya. Nah, itu ada 6 dimensi. Tadi itu supaya anak-anak lebih mudah untuk menghafal 6 dimensi itu. Jadi saya tuangkan di dalam sebuah lagu becak ya, tadi yang sempat saya peragakan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu metodologi pengembangan, beberapa cara yang dilakukan pendidik untuk mendorong partisipasi peserta didik, diantaranya dengan membangun ikatan batin. Betul tadi yang dikatakan oleh Bu Iin ya, ketika kita dekat dengan anak, ya ketika artinya kita menimbulkan satu bentuk chemistry dengan anak kita, apapun yang kita jelaskan kepada mereka itu mudah mereka terima Bapak Ibu. Nah, mudah mereka terima. Maka kan dulu ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu ingin menyukai pelajaran dari salah satu guru, berarti kamu sukai dulu gurunya. Menyukai gurunya bukan dalam arti romansa, tanda kutip, bukan ya, tapi artinya dengan karakter gurunya. Jadilah kita sosok seorang pendidik yang bisa mengayomi mereka, gitu kan. Timbulkanlah sebuah chemistry, sehingga kita bukan menjadi sosok yang menakutkan buat mereka, tapi sosok yang melindungi mereka, gitu. Nah, lalu di sini value-nya, secara umum P5 dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, ya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya di setiap jenjang pendidikan. Namun secara praktis P5 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar peserta didik. Tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, bahwa kita menghadirkan pemateri atau narasumber yang betul-betul ahli di bidangnya, ya artinya supaya anak-anak itu tidak meraba-raba proyek yang mereka aplikasikan itu apa. Dengan berlakunya kurikulum Merdeka diharapkan peserta didik dapat berkembang tidak hanya intelektual tapi juga motoriknya ya. Karena tujuan daripada kurikulum Merdeka kan judulnya juga tagline-nya Merdeka Belajar. Artinya merdeka di sini ya berarti selama bukan berarti konteks merdeka itu seenaknya gitu, tapi tetap ada rules sehingga saya sedikit mengutip ya pembahasan dari narasumber yang kemarin bahwa lingkungan itu merupakan salah satu aspek yang
aspek yang paling epicentrum gitu kan untuk membentuk suatu karakter seorang peserta didik supaya mereka itu tidak hanya sekedar terampil dalam IQ-nya saja, tapi secara EQ dan SQ-nya pun terjadi yang namanya proses korelasi, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah tujuan daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini benang merahnya ini Bapak Ibu, nah ini benang merah yang harus kita renungi ya dari hasil pembahasan kita, dari hasil sharing kita pada malam hari ini. Yang pertama, hal yang paling esensial dari suatu proyek bukan hanya ketercapaian saja, melainkan harapannya peserta didik dapat mengenal secara objektif situasi sosial melalui refleksi setiap elemen dalam proyek. Betul tadi ya, bahwa pembiasaan itu merupakan bentuk perwujudan dari proyek profil pelajar Pancasila juga Bapak Ibu. Sekarang ini anak-anak itu lebih suka membaca status WA, ya, lebih suka artinya ya menzolimi sesama temannya melalui sosial media ya. Tapi minimnya krisis mereka, krisis pemahaman mereka dalam memahami ayat suci Al-Qur'an. Makanya di sini kita selalu melakukan yang namanya pembiasaan sholat duha. Itu merupakan salah satu bentuk aplikasi dari elemen beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua di sini benang merahnya keberlangsungan proyek bukan bersifat sementara dan tidak terhenti oleh estimasi semester, melainkan perlu bersifat kontinu. Ya, jadi tidak mentang-mentang habis semester berarti udah aja ya, artinya hanya sebatas proyek, tapi nggak seperti itu ya. Tapi anak-anak kita tuh dituntut untuk betul-betul secara komitmen menjalankan apa ya, internalisasi nilai yang ada di dalam muatan proyek itu apa. Bukan hanya sekedar knowledge-nya saja Bapak Ibu, tapi internalisasi value-nya itu pun harus ya mereka manifestasikan di dalam lingkungan sosial mereka. Lalu yang terakhir, kesiapan dalam pelaksanaan proyek tidak diukur secara kuantitatif, melainkan lebih kepada proses dan perjalanan yang sehingga ada kebermanfaatan. Betul Bapak Ibu. Selama ini kita hanya menilai segala sesuatu itu dari hasilnya. Yang mahal itu bukan hasilnya, tapi perjuangan dan proses itulah yang mahal. Ya. Nah, jadi ketika orang berhasil itu bukan hasilnya, tapi perjuangannya yang harus kita nilai. Nah, itulah yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Kalian jangan berlomba-lomba untuk membuat produk proyek yang bagus, ya. Tapi proses untuk membuat produk itu yang dijadikan sebagai penilaian utama kami. Makanya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di situ kan ada yang namanya belum berkembang, ya. Kemudian berkembang sesuai harapan, ya. Yang levelnya paling tinggi itu adalah sangat berkembang. Nah, artinya kan yang kita nilai di situ adalah prosesnya, bukan produknya, ya, tapi prosesnya, ya, proses yang dilakukan dengan kerja keras, kerjasama, ya, pengabdian, ya, serta kolektif kolegial, ya. Itu yang kita jadikan sebagai standar penilaian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Di sini saya sedikit mengutip fenomena yang sekarang ini terjadi ya di yang sangat viral gitu kan di negeri ini, dan ini pun menjadi hal yang sangat memprihatinkan buat kita semua sebagai seorang pendidik. Jadilah insan yang berprestasi, bukan yang menjadi sensasi. Ya. Artinya kenapa? Jangan sampai ya karena sebuah sensasional, karena sebuah panja sosial, seseorang itu bisa dijadikan sebagai sebuah panutan. Tapi coba ya, prestasi itu kita jadikan sebagai salah satu prinsip ya yang kita tanamkan di garda terdepan kita gitu kan. Jadi mudah-mudahan sharing diskusi kita pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena keterbatasan dengan waktu. Ya, jadi saya kembalikan lagi kepada moderator, dan semoga artinya kita semua bisa menjadi insan yang sama-sama berlomba ya dalam hal kebaikan. Terima kasih juga kepada Mas Ahmad ya yang telah menginisiasi kegiatan ini ya. Mimpi Mas Ahmad ya, saya ingin artinya teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini kedepannya yuk kita buat book capture. Kita buat book capture bersama, kita tanamkan gagasan dan ide yang kedepannya
bisa memberikan satu bentuk value yang berarti untuk masa depan pendidikan kita. Jangan sampai bonus demografi di tahun 2045 itu membuat kita menjadi insan yang rugi, tapi justru sebaliknya, bonus demografi di tahun 2045 itu bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih berpikir secara progresif. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.